Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, dan tak lupa saya ucapkan pada yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, para wakil rektor, para kabiro, serta para pejabat yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, dan senantiasa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini bertepatan dengan hari Selasa 25 Mei 2021. Kita akan melaksanakan bersama acara launching aplikasi Padu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pusat Aplikasi dan Data Utama. Namun sebelumnya izinkan saya membaca syair yang telah dibuat oleh rektor kita Profesor Abdul Haris MAG. Padu UIN Maliki, Pusat Aplikasi dan Data Utama, sebuah kreasi smart dan green ke Islamic University. Hari ini dicanangkan di UIN Maliki menjadi kampus dengan sistem terintegrasi. Semua informasi dikelola dengan gunakan IT. Sekali buka, semua bisa diakses sangat cepat sekali. Dengan aplikasi Padu, semua bisa diadu. Keunggulan karya PT IBD UIN Maliki tanpa ragu. Inilah bukti PTKIN bisa lebih dari yang lampau. Hilangkan kesan PTKIN hanya bisa meniru. Bahkan PT IBD UIN Maliki sudah berbagi sangat jauh kepada sesama PTKIN dan PTN tanpa dihimbau. Kita buktikan bahwa PTKIN bisa haru biru. Tidak perlu lagi sanksikan, apalagi hanya bisa sanggah dagu. Ayo kita mulai memproduksi segala aplikasi untuk meraih segala mimpi. Menjadi PTKIN dengan keunggulan teknologi informasi, memudahkan segala urusan di birokrasi dengan tekad kuat membangun keunggulan perguruan tinggi, bukan hanya bergantung kepada suplai luar negeri. Inilah cara real kuatkan nilai kebangsaan di NKRI dengan cara membuat anak bangsa percaya diri. Hari ini UIN Maliki tetapkan sendiri menjadi Smart and Green Islamic University dengan menggunakan sebuah hasil kreasi PT IPD UIN Maliki yang kita semua apresiasi. Jika ingin bermanfaat silahkan ambil sebagai aplikasi. Namun jangan lupa hak paten tetap UIN Maliki. Harus jujur, jangan sampai dianggap plagiasi. Karya ini juga bisa untuk memperkuatkan Polri dan TNI. Jika tidak percaya, ayo datang, pasti kami beri. Malang, 25 Mei 2021, Abdul Haris Al-Muhasibi. Acara selanjutnya adalah sambutan dan launching Padu Pusat Aplikasi dan Data Utama oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Haris MAG, kami persilakan dengan hormat. Cirinya Padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Yang terhormat para wakil rektor, para kabiro, para dekan, dan seluruh undangan yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita bisa mengadakan kegiatan yang amat sangat penting, launching Padu. Mudah-mudahan apa yang dikreasi oleh PT IPD UIN Maulana Malik Ibrahim ini berguna
khususnya bagi UIN Maulana Malik Ibrahim dan umumnya bagi seluruh manusia di dunia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, padu ini sesungguhnya sudah lama dan bahkan oleh PT IPD sudah dipraktekkan, bahkan sudah diberikan sebagian pada yang lain, bukan hanya untuk UIN Maulana Malik Ibrahim. Namun baru kali ini kita sempat untuk melonsing. Mengapa di launching hari ini? Karena hari ini hari Selasa Legi. Itu alasannya. Mengapa di launching hari ini? Karena hari ini Selasa Legi. Selasa itu 3, Legi itu manis. Jadi 3 manis ini. Mengapa ini penting? Karena sesungguhnya selama ini kita menggunakan jasa kreasi dari orang lain yang tentu saja tidak mengapresiasi kreasi dari kita sendiri. Mudah-mudahan cara berpikir ini menjadi cara berpikir yang tepat untuk kita semua. Dengan itu pula kita menegaskan jati diri kita, nasionalisme kita, kebangsaan kita, bahwa kita mencintai produk-produk kita sendiri. Lain dari semua itu, ingin saya tegaskan bahwa sesungguhnya kalau kita diberi kesempatan, apalagi kemudian diberi stimulus dalam bentuk yang dibutuhkan oleh teman-teman PT IPD, maka tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Meskipun kepala PT IPD ini baru S1, itu sudah bisa membuat padu ya. Apalagi nanti sudah S2 dan S3 pasti punya madu. Ini artinya bahwa, dan apalagi beliau ini adalah, seingat saya adalah lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri. Kalau tidak salah juga beliau salah satu di antara mahasiswa yang mengakhiri tugasnya dengan menulis karya tulis skripsi dengan 3 bahasa. Bahkan mungkin nanti diteruskan menjadi 5 bahasa, selain bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris, juga bahasa Jawa. Apalagi bahasa Jawanya bahasa Jawa Lamongan, pasti hebat itu, seperti sotonya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menandai bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim sekarang ini kita tegaskan menjadi Smart and Green Islamic University. Di antara indikator dari Smart and Green Islamic University itu mempunyai aplikasi terpadu yang memungkinkan semua informasi itu kemudian bisa diakses dengan amat sangat mudah. Hanya saja kemarin saya diskusi dengan Pak Mukhlis, kata beliau tanya kepada saya, Pak Rektor, nanti akan ditunjukkan bahwa aplikasi ini bisa mengakses seluruh apa yang kita butuhkan informasi ini, termasuk gaji, tunjangan, remun dan lain sebagainya. Ini siapa yang menjadi sampelnya? Apakah Pak Rektor? Oh jangan, jangan. Kalau rektor itu harus rahasia. Saya khawatir nanti kalau gaji, tunjangan, remun rektor, nanti banyak ingin jadi rektor. Lebih baik gajinya Pak Agus saja, yang sedang-sedang. Kalau meskipun gajinya pas-pasan, tetapi penggemarnya banyak. Akhirnya diputuskan bukan Pak Agus, karena Pak Agus nanti masalah. Karena apa? Karena semua gajinya Pak Agus masuk pada istrinya. Nah, dan khawatir nanti kalau Pak Uril juga begitu. Kalau Pak Uril itu semua tunjangannya itu masuk ke Pak Uril. Nanti kalau dibuka, nanti Bu Uril itu yang nanti jadi bahaya. Akhirnya diputuskan sampelnya adalah Pak Mukhlis sendiri. Mengapa Pak Mukhlis? Karena tidak ada orang di UIN Maulana Malik Ibrahim ini yang betul-betul ikhlas kecuali Mukhlis. Ya. Kalau Pak Agus nggak mungkin ikhlas, Haris nggak Mukhlis. Yang ikhlas adalah Mukhlis.
apalagi Isrofun Najah, nggak mungkin itu mukhlis. Kalau mukhlis Bu Isrofun Najah nanti, loh kok beda ya rasanya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kira-kira yang saya sampaikan. Lebih dari itu, kita jangan egois. Apa yang baik dan maju yang kita dapatkan, kita harus berbagi. Semua PT GIN sudah siap untuk mengikuti UIN Maulana Malik Ibrahim, karena seluruh rektornya saya japri dan saya kirim acara hari ini, dan mereka siap untuk mengundang mukhlis ya. Tapi saya sudah punya janji dengan mukhlis, jangan lupa 10% untuk rektornya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian saya hormati, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir lewat dunia maya online, kita berharap bahwa hari ini kita mulai menegaskan kembali bahwa padu ini menjadi indikator, menjadi penanda mulainya UIN Maulana Malik Ibrahim ini menjadi Smart and Green Islamic University. Mudah-mudahan siapapun nanti yang akan memimpin UIN Maulana Malik Ibrahim ini akan melanjutkan program ini dan tidak begitu saja menjadi tontonan seperti ini, tapi diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang real yang memungkinkan UIN Maulana Malik Ibrahim bisa lebih daripada perguruan tinggi negeri maupun swasta di dalam maupun di luar negeri. Terus piye Cak Lis? Buka, ada Mas Mika. Dengan nanti katanya nanti akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Rektor tidak meninggalkan tempat. Jadi kita terang di sini kita. Dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita resmikan dan kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah peresmian aplikasi padu Pusat Aplikasi dan Data Utama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sesaat lagi kita menyaksikan bersama demo Pusat Aplikasi dan Data Utama atau PADU oleh Kepala PT EPD Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Kepada yang terhormat Bapak Mukhlis Wadi Eskom dipersilakan. Dan saya ingatkan, baik peserta online maupun offline, mohon disimak baik-baik karena nanti akan ada pemberian door prize yang akan disampaikan dan nanti akan diberikan pertanyaan oleh pengisi materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, dan teman-teman semua, terima kasih sekali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada hari ini, momen ini merupakan momen yang sangat luar biasa. Saya jadi mengingat lagi 15 tahun yang lalu ketika saya pertama kali menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada waktu saya kuliah di UIN Malang, saat itu di UIN Malang ini belum punya satu titik pun wifi internet, sehingga kami dulu ketika mengerjakan tugas kuliah malam-malam harus ke lembaga-lembaga tetangga untuk numpang wifi untuk mengerjakan tugas sambil digigitin nyamuk gitu kan, karena banyak malam-malam dan kita menunggu tempat tersebut sepi, kita duduk di sekitar situ untuk mendapatkan wifi. Tapi hari ini alhamdulillah kampus kita sudah menjadi 3 lokasi, kampus 1, 2, 3, dan semua kampus kita tersebut terhubung oleh kabel FO yang panjangnya kurang lebih 25 km. Dan itu dikelola oleh PT IPD, dan saat ini titik wifi di kita, titik hotspot kita ada 688 titik wifi hotspot yang bisa diakses seluruh di area gedung, bahkan di kamar mandi pun bisa diakses koneksi-koneksi internet kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, barangkali kemarin tidak terasa, waktu pandemi kemarin kita sebenarnya diam-diam PT IPD ini melakukan upgrade besar-besaran. Saat ini antar gedung kita itu sudah kita perbaiki topologinya, sehingga kalau ada satu gedung yang terkendala nggak akan menulari gedung yang lain. Kemudian tahun kemarin waktu pandemi juga antar gedung yang dulunya terhubung oleh kabel yang terkoneksi 1G 1 giga sudah kita upgrade menjadi 10 giga, sehingga secara sederhana logikanya kalau itu jalan tol yang dulunya hanya muat 1 mobil saat ini muat 10 mobil, sehingga terus terang kami di PTB itu terharu ketika ada banyak teman-teman kita, bahkan pimpinan yang menyampaikan, Mas, wifi di kampus kok lebih cepat daripada di rumah ya. Itu yang kami harapkan. Okay. Dan kami pun senang sekali ketika jalan-jalan ke kantor Bapak Ibu sekalian, ke teman-teman staf semua, hampir semuanya itu mendengarkan lagu, dan itu bukan MP3 tapi langsung streaming, dan itu kami sangat senang sekali. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya internet di kita ini sudah sangat berlebih lah kita bilangnya, karena setiap device Bapak Ibu sekalian, settingan default kita per device, satu perangkat, satu HP ini itu 10 mega. Itu sama seperti Bapak Ibu langganan paket internet di rumah yang dipakai untuk orang serumah, tapi satu perangkat. Apalagi kalau Bapak Ibu punya 3 perangkat, masing-masing 10 mega, 10 mega, 10 mega, sehingga kami harapkan itu bisa meningkatkan penelitian dan riset Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa sekalian untuk meningkatkan kompetensi di kampus kita ini. Nah, seiring perkembangan internet itu, PT IPD terus mengembangkan aplikasi dan aplikasi kita banyak sekali. Aplikasi dan website kita itu kalau di total itu lebih dari 300. Baik yang Bapak Ibu kembangkan di fakultas, website itu totalnya 300. Cuman kalau kita menghafal keseluruhan itu pasti akan kesulitan. Nah, Padu hadir untuk itu. Nah, Padu ini apa? Padu ini kalau kita secara KBBI, makna Padu adalah teguh, kuat, kompak, unity, bersatu. Dan kami berharap dengan Padu ini bisa menyatukan kita semua. Dan Padu ini memiliki akronim, yaitu akronim dari Pusat Aplikasi dan Data Utama. Kami berharap aplikasi cukup jadi satu pintu, satu akun, nggak usah kapalkan banyak akun. Itu yang kami harapkan. Jadi kenapa kok kita develop Padu ini, kenapa kita kembangkan Padu ini? Bapak Ibu pasti pernah mengeluhkan ke kami, lupa namanya aplikasi. Di kita ada si Akad, si Performa, si Dia, si Raja, macam-macam banyak sekali. Kami sendiri pun sampai nggak hafal gitu kan. Kemudian ada banyak sekali. Dan ini sama seperti lembaga yang lain, hampir mengalami hal yang serupa. Tapi mulai hari ini, Bapak Ibu cukup mengakses Padu .uin-malang.ac.id saja. Dan Bapak Ibu yang perlu dihafalkan cukup akun email institusi Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu ngapalkan NIP yang harus misi panjang, passwordnya apa, nggak perlu ngapalkan lagi. Cukup satu akun hanya email Bapak Ibu sekalian. Nah, kami tunjukkan nanti seperti apa email tersebut dan Padu berjalan seperti apa. Mungkin pertanyaan berikutnya, aplikasi secanggih ini itu siapa yang develop gitu kan? Siapa yang develop? Karena apa? Karena Bapak Ibu tahu setiap Bapak Ibu punya kegiatan, punya acara, mesti PT IPD diundang. Mesti ada PT IPD, ada kegiatan apa di kampus ini PT IPD ada. Dari mahasiswa masuk sampai wisuda, PT IPD mesti terlibat. Dari kemarin mahasiswa waktu pandemi apalagi, dari Vicon, Vimit, PT IPD mesti mengembangkan banyak aplikasi. Kemudian
ketika mahasantri mengambil barang pun itu minta aplikasi. Mahasiswa kita mau pemilu, aplikasi, itu PTBD semua yang menyediakan. Terus yang membuat Padu ini siapa gitu. Nah, Padu ini merupakan hasil karya kita semua, sinergi kita semua, Bapak Ibu. Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan Bapak Ibu Dekan sekalian, dan seluruh teman-teman semua di UIN Malang ini, baik dari pimpinan, kemudian mahasiswa, dosen. Itu terus terang kami libatkan semua Bapak Ibu, termasuk alumni pun kita libatkan. Tulisan Everything Connected meskipun itu sederhana, itu kami konsultasi juga dengan dosen-dosen humaniora. Pemilihan warna, pemilihan logo, icon, itu kita juga koordinasi dengan para mahasiswa, termasuk yang bikin pamflet, itu pun dibantu oleh para mahasiswa kita. Alhamdulillah PTBD bisa menggandeng semua lini sehingga kita bisa bersama-sama sinergi untuk mewujudkan ini. Jadi Padu ini adalah hasil karya kita semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Karena ini kita kembangkan bersama-sama sendiri, kita tidak memiliki ketergantungan kepada pihak ketiga. Data kita kelola sendiri, server kita kelola sendiri, dan kita nggak punya ketergantungan kepada pihak ketiga. Dan karena kita tidak bergantung kepada pihak ketiga, kalau ditanya berapa biayanya, kami tidak ada anggaran khusus untuk mendevelop Padu ini. Jadi kami menyampaikan terima kasih sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau biasanya kontak kami atau kontak saya secara pribadi, komplain hal-hal tertentu, itu kami semua ada catatannya, ada lognya, punya datanya kami. Dan dari usulan Bapak Ibu, saran-saran, keluhan itu tadi yang kami wujudkan menjadi aplikasi Padu. Jadi Bapak Ibu kalau komplain, ada keluhan, ada harapan, itu kami dengarkan. Dan itu kami wujudkan solusinya seperti ini. Nah itu Bapak Ibu, kemudian langsung kita praktekkan saja seperti apa kelebihan Padu ini. Sebenarnya kemarin kami sudah izin ke Bapak Rektor, apakah berkenan Bapak Rektor kita jadikan demo di sini, dilihat oleh orang seluruh Indonesia gitu kan. Karena hari ini alhamdulillah banyak sekali audiens yang dari luar UIN Malang juga banyak sekali ingin tahu seperti apa Padu. Nah, karena Pak Rektor meminta kita untuk menggunakan akun saya, maka akan kita demokan menggunakan akun saya. Nanti mohon perkenaannya untuk menampilkan akun saya untuk ditampilkan di Padu ini untuk demo. Seperti yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, mulai hari ini nanti secara bertahap pun kita akan bertahap terus kita kembangkan. Yang perlu dihafal oleh Bapak Ibu di UIN ini hanya dua. Satu, akun email pribadi Bapak Ibu yang @UIN Malang itu. Dan itu minta tolong jangan pernah diberikan ke siapapun, karena akun email itu tadi bisa untuk login ke Padu. Kalau bisa login ke Padu, otomatis Bapak Ibu gajinya, biodata dirinya, semuanya bisa diakses. Jadi minta tolong jangan diserahkan ke siapapun. Nanti passwordnya silakan diganti, bisa dirubah. Kemudian yang perlu dihafal satu kali lagi adalah password hotspot. Kenapa kok kita menyediakan dua akun? Karena akun hotspot ini untuk akses internet. Karena Bapak Ibu sering sekali kami temukan itu sering dibagi-bagi ke orang lain, misalnya punya tamu gitu kan, pas main ke Malang, akunnya Bapak Ibu diberikan. Oleh karena itu akunnya kita pisah. Kalau akun pribadi Bapak Ibu akun email, tapi kalau akun hotspot diberikan ke tetangga, ke siapa nggak masalah. Yang penting jangan akun email, karena akun email ini nyawa dari Bapak Ibu sekalian di sini. Kalau bisa tahu password akun email Bapak Ibu, otomatis seluruh data Ibu bisa diekspos. Dan sama, kami di PTBD tidak bisa mengintip password Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mesti udah ingat waktu reset password. Itu semuanya by system, kita nggak bisa melihat karena sudah terenkripsi. Sebagai komitmen kami menjaga privasi Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita demokan. Jadi kita loginnya cukup menggunakan email, karena email saya adalah mucat@uinstripmalang.ac.id. Nah di sini kita cukup tulis depannya saja, mucat saja. Jadi kalau misal Bapak Rektor emailnya ke haris@uinmalang, cukup tulis harisnya saja. Saya seperti itu. Kemudian ini passwordnya adalah password email. Password emailnya seperti itu. Kemudian login, sign in. Nah sudah login, Bapak Ibu akan disambut seperti ini. Dan di ada petunjuk untuk di kanan atas itu ada icon grid, itu diklik, itu aplikasi kita muncul di sini semua. Aplikasi kita muncul di sini semua. Dan ini kita secara bertahap akan terus kita aktifkan ke aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti kita contohkan beberapa aplikasi yang cukup fundamental di kita. Jadi Bapak Ibu nggak perlu login lagi ke Siakat, ke Sipofora, nggak perlu lagi, cukup satu kali login untuk ini. Dan kenapa kok ini sangat luar biasa? Luar biasanya karena gini Bapak Ibu, aplikasi-aplikasi kita itu didevelop dari zaman dulu ketika saya mahasiswa sampai saat ini. Itu otomatis beda, kemudian frameworknya beda, platformnya beda,
kemudian kita kombinasikan supaya login menjadi satu, dan itu sebuah pekerjaan yang sangat berat secara IT. Tapi alhamdulillah kita secara bertahap bisa kita kombinasikan menjadi satu. Dan yang menjadi luar biasa di padu kita ini, dan semoga tidak menjadikan padu untuk adu mulut misalnya ya, itu kita sediakan fitur yang utama, itu ada sosial media. Nah ini sepertinya pertama kalinya kita punya sosial media, bisa dilihat Bapak Ibu, ini sosial media kita. Nah sosial media ini kalau Bapak Ibu mengakses saat ini juga di padu, sosial media ini sementara ini, mohon maaf, kita belum aktifkan pertemanannya. Ini nanti ke depan harapan kita bisa mahasiswa bisa berteman dengan dosen ataupun dosen antar dosen ataupun dengan para alumni, harapannya bisa bersilaturahim di sini. Cuman hari ini kenapa nggak kita aktifkan seluruh pertemanannya? Kami khawatir karena saat ini belum ada payung hukum untuk bagaimana kita bersilaturahim secara tertib. Nah ini sementara kita hanya bisa individu saja. Jadi Bapak Ibu kalau mengakses hanya individu, hanya Bapak Ibu sendirian. Cuman secara sistem sudah kita siapkan, nanti Bapak Ibu bisa secara berjamaah ngumpul di sini semua. Nah, nanti tapi perlu kita buat dasar supaya ada hukum ataupun aturan supaya nanti tidak menjadi tempat menyebarkan hoax atau apalagi spam gitu. Dan itu perlu aturan. Nah itu nanti begitu aturan itu siap langsung kita open. Sebagai contoh di sini kita akan membuat status sama seperti di aplikasi-aplikasi media sosial yang lain. Misalnya saya tulis Bismillah. Nah kemudian shot juga langsung dia akan muncul dan bisa di like, bisa di komen. Dan Bapak Ibu kalau menemukan mahasiswa atau barangkali dosen misalnya melakukan update status ataupun menyajikan data yang itu kurang mewakili UIN, itu bisa dilaporkan. Bisa contohkan turun ke bawah, yang turun ke bawah Mbak Mas, user Mbak Ima misalnya turun ke bawah. Nah ini misalnya saya kan udah berteman dengan Mbak Ima misalnya ya. Nah ini misalnya Mbak Ima buat status yang mau kita laporkan, tinggal klik itu. Nah report, klik report. Itu otomatis nanti kita perlu regulasi. Kalau ada mahasiswa yang seperti itu siapa yang menangani? Kalau ada dosen atau pegawai yang seperti itu siapa yang menangani? Oleh karena itu untuk sosial media kita menunggu regulasi tersebut supaya kampus kita ini bisa bersilaturahim secara adem, ayem, tentrem, tanpa ada konflik. Dan semoga ini menjadi media supaya kita nggak padu dalam arti bahasa Jawa gitu. Nah gitu. Ini sosial media dan ini sepertinya baru pertama kali kalau di lembaga-lembaga lain. Nah, semoga ini nanti bisa menarik alumni-alumni kita. Barangkali mereka belum bekerja bisa mencari informasi di sini, termasuk yang belum memiliki jodoh bisa mencari jodoh di sini. Nah, di antara fitur sosial media ini kita nanti juga bisa bikin grup. Bisa dilihat di timeline nanti grup, ada grouping, kemudian ada timeline juga sama, terus upload foto. Bapak Ibu yang narsis nanti kalau misalnya khawatir di sini dilihat mahasiswa bisa diupload foto-foto yang formal saja, karena sini nanti bisa ngupload foto juga sama seperti media sosial yang lain. Nah kita nanti akan semoga segera bisa kita implementasikan ini, menunggu regulasi tersebut sehingga kita nanti bisa bersilaturahim secara tertib. Aplikasi yang berikutnya ada banyak sekali, soalnya aplikasi kita ini kita langsung percepat saja ya. Nah, aplikasi berikutnya ini profil. Profil ini merupakan rangkuman dari profil data Bapak Ibu sekalian. Kami harap dengan data master ini tidak ada lagi pengisian data-data berulang-ulang lagi. Karena Bapak Ibu pasti capek sekali mengisi nama, tanggal lahir, ambil data dari sini. Bapak Ibu kalau ada acara kegiatan apapun butuh data, nanti kita sediakan jembatan khusus antar programmer gitu untuk mengambil data dari sini. Ini Bapak Ibu bisa lihat biodata, kemudian reminder kenaikan gaji pun diingatkan, kemudian data-data kontak misalnya. Nah ini bisa dilihat semua. Dan Bapak Ibu nanti bisa melengkapi, bisa kembali ke aplikasi, misalnya daftar SK juga bisa, misalnya daftar SK. Nah daftar SK, Bapak Ibu mesti nggak hafal SK yang pernah diperoleh berapa. Nah ini bisa kelihatan semua di sini. Daftar utang kan? Oke, kembali ke aplikasi. Nah kita lanjut ke aplikasi kepegawaian Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu harus ngisi di kepegawaian, sekarang sudah terintegrasi di sini juga. Nah datanya lebih lengkap dan Bapak Ibu bisa mengupdate informasi data di sini. Bisa lihat di data ringkasan. Nah ini data saya lengkap, termasuk reminder kapan saya dapat gaji berkala, ada remindernya. Jadi nanti bagian kepegawaian akan diingatkan kalau Bapak Ibu waktu naik gaji tapi nggak dinaikkan gajinya. Nah nanti akan diingatkan mereka.
Kemudian biodata ini sampai warna kulit, tinggi, berat badan, semuanya kita cantumkan di sini. Kami berharap bisa terus melengkapi data-data di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melengkapi data ini. Kemudian karya ilmiah. Nah, ini bisa dilihat semua. Yang sudah pernah diisi bisa dilihat di sini. Bisa dituliskan yang sudah pernah diisi, Mas. Oke, ini contoh. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin mengisi cukup mengklik update di situ, ada menu update. Nah, itu tinggal klik aja, nanti Bapak Ibu bisa mengupdate seluruh informasi yang ada di sini. Nah, ini nanti kami berharap dengan satu data ini bisa mewakili semua. Kemudian Bapak Ibu untuk pimpinan juga untuk mencari pegawai atau dosen itu cukup mudah. Misalnya kita cari ya, di kampus kita ini yang namanya Haris misalnya. Nah, siapa saja sih yang namanya di kampus kita ini Haris, sudah lengkap semuanya. Nggak akan tertukar karena sudah jelas. Gajinya jadi nggak akan tertukar, Prof. Jadi aman. Nah, ini kemudian statistik Pak Rektor kalau misalnya ditanya oleh Bapak Menteri terkait pegawai kita bagaimana komposisinya, sudah tinggal klik-klik saja semua. Kemudian pangkatnya seperti apa, bisa dilihat pangkatnya juga sudah detail semuanya, tinggal sebutkan saja ke Bapak Menteri untuk laporan sangat cepat. Jadi nggak perlu lagi minta data lagi, semuanya by klik. Ya, ini aplikasi kepegawaian kita. Kemudian ada aplikasi yang lain, kita sih banyak sekali. Aplikasi kita yang lain diantaranya juga Siakat misalnya. Siakat ini kalau pegawai yang mengakses otomatis nggak bisa, nanti akan ada peringatan. Tapi kalau dosen bisa langsung masuk ke Siakat, jadi nggak perlu login lagi. Kalau saya bisa masuk karena apa? Karena saya dulu sempat mengajar meskipun sebagai LB di Saintek tahun 2011. Jadi bisa masuk meskipun karena itu 10 tahun yang lalu, jadi datanya nggak lengkap, tapi bisa mengakses. Sama Bapak Ibu dosen nanti bisa mengakses ke situ. Ini Siakat. Kemudian yang berikutnya kita tunjukkan keuangan. Ini yang sensitif ini. Sensitif, tapi ini perlu kami sampaikan karena di lembaga-lembaga lain banyak yang belum memiliki seperti ini. Nah ini Nah ini untuk contoh, ini untuk laporan keuangan. Bapak Rektor itu selama ini kalau ada permintaan data dari Pak Menteri ataupun dari pihak terkait, Bapak Rektor tinggal buka HP, menunjukkan realisasi ini. Ini bisa dilihat kantor pusat, bagian manapun, fakultas manapun bisa langsung dipantau persentase dan realisasinya. Dan ini datanya real time. Dan saat ini bisa kita lihat anggaran kantor pusat dengan total anggaran 193 miliar, realisasinya 55 miliar. Nah itu bisa terlihat langsung. Jadi Pak Rektor nggak perlu ngitung-ngitung lagi, nggak perlu nanya bagian keuangan, bisa langsung tahu. Kemudian untuk POK kita, anggaran-anggaran kita semuanya sudah tersaji secara real time. Jadi nggak ada lagi di sini pakai Excel, semuanya tinggal diisi di sini dan akan terpantau siapa yang edit, siapa yang update, sehingga tidak ada lagi fitnah gitu kan. Dan dulu kalau teman-teman keuangan curhat kalau akhir tahun itu biasanya mencari angka 0, dan ini pasti dialami juga oleh lembaga-lembaga yang lain, itu pasti nyarinya susah. Kalau di sini teridentifikasi semua karena sudah terpantau secara real time. Untuk fitur statistik keuangan dan POK ini, anggaran ini yang bisa ngakses hanya pimpinan, kemudian bagian keuangan, dan kemudian para bendahara Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pegawai atau dosen biasa tidak menjabat tidak bisa mengakses ini, karena ini merupakan data universitas dan informasi terkait fakultas maupun unit Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk pegawai biasa yang bisa diakses adalah ini, gaji. Nah ini mungkin sensitif, tapi inilah bukti kalau kita mengakomodir semua layanan kita. Jadi informasi Bapak Ibu, remun, uang makan, sampai gaji semuanya terdata di sini. Itu bisa dilihat sekian tahun, dan itu totalnya besar, tapi itu total dari tahun 2017 guys, bukan hari ini. Total itu. Ya totalnya saja, cuma di rekening nggak seperti itu, sudah habis gitu kan. Dan di situ ada muncul grafiknya muncul, itu kelihatan. Jadi Bapak Ibu bisa ngira-ngira bulan apa dapat tinggi gitu kan, nanti bisa belanja dulu pada bulan tersebut. Muncul grafiknya. Nah ini contoh sampel data yang milik saya, dan Bapak Ibu bisa mengakses ini. Dan Bapak Ibu kalau karena sekarang rekening kita dari 2 bank, itu otomatis bisa muncul di kanan, di kiri atas sebelah sana. Nah itu muncul rekening. Nah itu rekeningnya ada 2 karena kita saat ini kan mengadopsi 2 bank. Nah nanti kalau memang ada penambahan bank-bank lagi itu bisa langsung otomatis muncul di situ. Nah ini aplikasi-aplikasi kita Bapak Ibu yang dulu Bapak Ibu harus menghafalkan password dan lupa berkali-kali, saat ini tinggal akses pakai 1 kali login.
ini tadi beberapa fitur padu, dan ke depan akan terus kita tambahkan fitur-fitur yang lain. Yang karena itu tadi, karena kita harus mengkonversi aplikasi-aplikasi yang lama supaya bisa terintegrasi di sini, kita akan bertahap. Nanti jadi nggak semuanya. Nanti harapan kami mulai dari penelitian, pengabdian, kemudian Bapak Ibu informasi-informasi di fakultas semuanya muncul di sini. Termasuk nanti kita sidang kelulusan, sidang UKT semuanya ada di sini, nanti sudah kita siapkan. Tapi kita bertahap, dan aplikasi tadi itu sudah semoga memudahkan kita semua. Demikian Bapak Ibu untuk penjabaran terkait padu ini. Dan untuk selanjutnya kami ingin sekali mewakili seluruh teman-teman PTIPD yang berjumlah 10 orang ini ya. Jadi Bapak Ibu paham, mahasiswa kita saat ini sudah 19.000 yang aktif, dan PTIPD ini 10 orang. Alhamdulillah bisa mewujud ini berkat sinergi bersama Bapak Ibu sekalian. Kami berterima kasih sekali atas supportnya, dan mohon izin kami akan memberikan apresiasi kepada warga UIN yang selama ini berpartisipasi semangat dalam mengikuti beberapa aplikasi yang kami miliki. Nah, ini beberapa apresiasi yang akan kita berikan, dan apresiasi ini mohon maaf kami sampaikan juga di sini. Kami kemarin alhamdulillah memperoleh sponsorship yang dibantu oleh pihak universitas untuk meminta sponsorship, karena masih proses pengiriman. Nanti untuk merchandise yang kami berikan bisa diambil mulai Senin minggu depan. Oke. Senin 31 Maret sampai tanggal 10. Ini nanti 31 Mei sampai 10 Juni. Nanti monggo silakan diambil di kantor PTIPD, karena kami barangnya sampai saat ini masih proses pengiriman karena kami konfirmasi tadi. Iya, karena nah ini kami apresiasi Bapak Ibu. Untuk yang pertama, apresiasi untuk aplikasi Siakat. Ini kami mengambil data paling aktif mengisi jurnal. Nah, untuk penerima, untuk apresiasi pengguna ini kami berikan door prize berupa folded bag nih untuk nama-nama yang tercantum di sini. Yang pertama untuk Siakat yang paling aktif mengisi jurnal. Yang pertama Pak Supriyono, ini dari Fakultas Saintek. Kemudian Pak Muhammad Zawawi, humaniora ya, humaniora. Dan kita ambil dua-dua. Kemudian di HRIS yang paling lengkap mengisi data tadi itu karena sudah pernah kita sosialisasikan juga. Yang paling rajin mengisi data, yang pertama ada Mas Badrus Hidayat dari bagian akademik. Kemudian ada Miftahus Surur dari LPM. Dan kemudian ini untuk apresiasi berikutnya e-learning, pengampu kelas yang paling aktif. Yang pertama Dian Eka Aprilia Fitrianingrum. Ini FKIK gitu. FITK. Kemudian Rizky Amelia, ini sama dari FITK. Nanti silakan. Ini pengampu kelas yang paling aktif, yang paling banyak mengisi modul di e-learning. Kemudian yang berikutnya admin IT, ini yang kita ambil yang paling banyak mengelola subdomain. Dari 300 subdomain tadi itu teman-teman fakultas juga banyak yang mengelola. Yang pertama Pak Johan Erika Wahyu Prakasa, dari Fakultas Saintek, mengelola subdomain terbanyak. Kemudian Mas Muslihudin dari Fakultas Ekonomi. Oke. Untuk 8 pengguna ini, 8 apresiasi ini kami persembahkan folded bag, nanti bisa diambil Senin depan di kantor PTIPD. Folded bag ya. Untuk berikutnya kita akan bagian door prize, Bapak Ibu. Door prize ini kita ada sisa 7 door prize lagi. 3 akan kami sampaikan di offline di Bapak Ibu sekalian, nanti yang 4 di online. Nah, nanti sekali lagi kami sampaikan untuk merchandise-nya karena masih proses pengiriman, nanti diambil Senin depan, atau untuk pimpinan kami antar lah nanti. Sudah pasti. Okay. Ya? Akhirnya sih. Ada semua ini langsung dopers saja nggih. Langsung dopers saja. Ini mohon izin Bapak Ibu, monggo silakan nanti yang bisa menjawab langsung angkat tangan ya. Untuk hadiah pertama, ini hadiah kaos dari sponsor ya. Jadi mohon maklum nanti kalau di merchandise-nya ada logo perusahaan sponsornya. Yang pertama monggo yang bisa menjawab untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini offline. Pertanyaan ini untuk hadiah ini, hadiahnya adalah kaos. Pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari padu? Oh, duluan Pak Yunus, monggo Pak Yunus, silakan Pak Yunus.
PADU, Pusat Aplikasi dan Data Utama. Oke. Terima kasih Pak Yunus. Pak Yunus, teman-teman tolong dicatat ya. Door prize untuk Pak Yunus adalah kaos t-shirt. Bapak Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, ini door prize-nya adalah power bank. Dan ini mohon maaf, kemarin di pamflet kami kan bunyikan minivan, power bank gitu kan. Ini sesuai update dari sponsor, power banknya itu langsung ada minivan-nya. Jadi power bank dengan minivan ya. Power bank dan minivan. Saya minta tolong teman-teman untuk bantu mengawasi yang duluan nanti kalau saya Oke, jadi untuk door prize kedua, power bank yang ada minivan-nya ya, power bank yang ada minivan-nya. Minivan itu kayak semacam kipas kecil. Oke, tapi ada power bank-nya, power bank plus minivan. Oke, untuk pertanyaannya, untuk yang kedua ini, pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari PT-IPD? Kameramen. Terima kasih. Silakan. PT-IPD kepanjangannya Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Oke, terima kasih. Dicatat teman-teman, Mas Santos untuk menerima power bank plus minivan. Pak Rektor, barangkali untuk pertanyaan terakhir ketiga mau berkenan menyampaikan pertanyaan. Siapa rektor nih malam-malam? Untuk ketiga ini hadiahnya sama, power bank dan minivan juga. Barangkali Pak Rektor menyampaikan pertanyaan, Prof. Pertanyaan. Nanti monggo Pak Dia menjawab. Hadiahnya power bank dan minivan. Apa? Siapa? Mau dengan pertanyaan Prof. Siapa yang tadi kawin lagi? Diawasi. Gus iki yo alasan lagi. Ini dak. Hari apa ditetapkan sebagai apa ya? Hari lahirnya Win Maulana Malik Ibrahim. Ayo, hari tanggal hari wong aku dhewe ra ero. Ganti gak iso ganti wong aku dhewe gak ero kok. Beri pertanyaan kalau dijawab gitu. Awasi. Gus isi awasi ya, Gus isi. Sebutkan visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim. Ayo. Visi misi. Kayak sama mana ya? Semana. Apa mana? Apa? Ayo, wis paling penting nih, paling penting. Lu bisa anu mana ya? Sebutkan jumlah personel PT-IPD. Gusis ya. Kuatir kualat aku. Piro Gus? Yo, iya dah. Oh. Oke. Teman-teman kita tolong dicatat status server aja untuk power bank dan minivan. Untuk ini tadi untuk door prize offline ya. Untuk door prize online, para peserta yang sedang mengikuti Zoom kita ini minta tolong untuk namanya dilengkapi. Kemudian kalau dari luar UIN minta tolong ditambahkan nama lembaganya. Nanti setelah Bapak Ibu peserta dari Zoom sudah siap, minta tolong chatnya disiapkan. Nanti pertanyaannya silakan langsung dijawab di chat. Nanti yang paling dulu muncul di chat dia yang memperoleh hadiah. Berapa yang ikut, Mas? Untuk saat ini yang ikut 346 partisipan dan sebagian besar
banyak beragam dari luar maupun dari dalam kampus. Oke, untuk peserta dari Zoom minta tolong untuk namanya dilengkapi. Kemudian kalau dari luar UIN Malang silakan dicantumkan nama lembaganya. Nanti sama door prize berlaku untuk siapapun pesertanya. Cuma nanti mohon maaf untuk hadiah minta tolong diambil ke UIN Malang di kantor PT IPD mulai besok Senin sampai tanggal 10. Asal persediaan saja. Ini peserta online sudah siap ya? Apa sudah siap untuk peserta online? Pertanyaannya untuk peserta online, silakan nanti langsung menulis jawabannya saja di via chat. Nanti yang pertama kali muncul dia akan memperoleh hadiah. Untuk pertanyaan pertama, door prize-nya adalah kaos. Pertanyaannya sangat sederhana. PT IPD itu memiliki kantor di gedung rektorat. Di lantai berapakah kantor PT IPD? Nah, kita lihat yang pertama, siapa tadi yang pertama? Yang pertama, oh benar sekali. Kita lihat yang pertama kali yang paling atas. Yang ya? LP2M yang nanti yang paling atas LP2M G. Oh ya, nanti kita klarifikasi atas nama siapa. Untuk ini penerimanya LP2M ini nanti kita berikan hadiah kaos, bisa diambil mulai hari Senin depan. Kemudian pertanyaan kedua, siap-siap lagi pertanyaan kedua ya. Siap-siap pertanyaan kedua. Cukup mudah. Hadiah untuk pertanyaan kedua ini adalah power bank plus minivan. Jadi power bank yang ada minivannya. Hadiahnya power bank. Siap-siap. Oke, pertanyaannya adalah tanggal berapa launching Padu? Ramai sekali. Oke, kita lihat yang paling atas. Sangat mudah ya. Yang paling atas yang angka 25, nah bisa memenangkan memulai power bank. Nggak apa-apa, 25 saja nggak apa-apa. Arif Mahmud, ya nggak apa-apa. 25, Arif Mahmud. Dicatat pemenang power bank untuk pertanyaan kedua, Mas Arif Mahmud dari Kepegawaian. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, untuk pertanyaan berikutnya sama, hadiahnya power bank dan power bank yang ada minivannya. Pertanyaannya adalah PT IPD itu memiliki customer service baik via WA maupun Telegram. Berapakah nomor customer service PT IPD? Nah, ini agak susah ini. Biar teman-teman tahu, biar nggak komplainnya nggak ke nomor saya pribadi. Berapakah nomor? Ayo, bisa dilihat di chat PT IPD atau dilihat di website PT IPD. Nah itu duluan itu siapa itu? Dicek nomor betul ya. LP2M itu apakah sama orang yang sama ya? Kalau orang yang sama bawahnya saja. Nah itu yang kedua siapa? Naki Batin ya. Untuk pemenang power bank ketiga Naki Batin Nadiah itu mungkin ya. Naki Batin. Ya, itu untuk pemenang power bank ketiga. Teman-teman minta tolong dicatat, nanti di follow up ke peserta tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir keempat, apalagi pertanyaannya ya? Oke, untuk pertanyaan keempat. Pertamanya dampingi saya. Oh ya. Berapa nomor? Oh ya, pertanyaannya mudah saja. Kita sampaikan juga di launching tadi itu. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, setiap user, setiap warga kampus itu memperoleh jatah internet. Berapakah besarannya setiap device? Pertanyaan keempat ya, ini tadi hadiahnya sama powerbank juga ya. Kita lihat yang paling atas 10 aja nggak apa-apa, nggak usah 3 aja apa-apa. Itu pemenang
Pemenangnya untuk pertanyaan pertama adalah Krisda Pratama, nanti akan di follow up oleh teman-teman PTPD untuk hadiahnya. Hadiah bisa diambil mulai besok Senin tanggal 31 Mei dan terakhir 10 Juni. Nanti kalau sampai 10 Juni nggak diambil, hadiah hangus. Nanti kita berikan ke Bapak Rektor saja kalau hangus. Itu terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya dan atas supportnya. Terima kasih sekali. Sekali lagi kami terima kasih atas support dan sinergi Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bisa seperti tanpa support Bapak Ibu, dan tentu saja biidznillah dengan seizin Allah, dan semoga kita bisa bersama-sama mengembangkan kampus kita ini untuk lebih baik lagi, dan ini merupakan tasbih dan ibadah kita di kampus kita ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Welcome to the next level. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara pada pagi hari ini akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji M. Ridwanuddin MA dipersilakan. Buatan kelihatan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali doa kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Demikianlah acara launching aplikasi Padu Pusat Aplikasi dan Data Utama UIN Maulana Malik Brahimawan. Akhirul kalam wa wafiq laqawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diingatkan sekali lagi, diingatkan sekali lagi untuk hadiah bisa diambil di kantor PT IBD bertempat di Gedung Rektorat lantai 4 pada tanggal 31 Mei sampai dengan 10 Juni 2021 pada hari kerja dan jam aktif. Terima kasih. Terima kasih.